Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kita untuk pekan ini kita mulai mempelajari mengenai apa itu AMC. Minggu lalu kita sudah sampaikan beberapa kontrak perkuliahan dan kita sudah sepakati bahwa dalam mata kuliah AMC, buku rujukan utama yang kita gunakan adalah buku ini ya, teman-teman ya, Advertising and Promotion dari Bells and Bells tahun 2018. Oke. Nah, ini adalah sebuah video pengantar untuk kalian melakukan aktivitas e-learning. Karena aktivitas e-learning yang kita lakukan hanya sedikit sekali membahas mengenai teori. Jadi dalam e-learning sendiri saya tidak menjelaskan full teori dalam satu pertemuan itu dari awal sampai akhir karena saya sudah sediakan textbooknya, silahkan kalian pelajari. Jadi saya dalam video ini hanya menyampaikan hal-hal singkat saja, hal-hal yang penting untuk kalian kembangkan nanti dalam aktivitas e-learning, dalam aktivitas diskusi, dan aktivitas di lapangan. Oke, ketika bicara IMC, hal pertama kali yang harus kita ketahui itu adalah berupa advertising and promotion. Karena yang namanya MC itu tidak lepas dari yang namanya advertising and promotion. Karena aktivitas advertising dan promotion itu adalah merupakan ujung tombak dari apa yang dilakukan oleh AMC, gitu ya. Nah, kemudian minggu lalu saya sudah sempat menyampaikan bahwa saat ini industri dari advertising dan promosi itu sangat pesat sekali gitu ya. Gambaran-gambarannya memang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kemudian eh, ketika teman-teman melihat bentuk periklanan, bentuk promosi yang sekarang ada di TV, ada di YouTube, di media sosial, itu sebagian besar merupakan aktivitas IMC, gitu ya, aktivitas advertising dan promosi yang sudah dilakukan secara terpadu, gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa produsen saat ini sudah menggunakan multi channel dalam aktivitas promosi dan periklanan. Kalau misalkan kita ambil misalkan contohnya PNG. PNG ini mereka melakukan iklan di websitenya ada gitu ya. Mereka melakukan periklanan di media massa, televisi, radio, surat kabar, di YouTube juga ada, di media sosial juga ada. Nah, itu adalah bentuk-bentuk aktivitas promosi dan periklanan yang terintegrasi gitu ya. Di masa lalu yang namanya periklanan adalah proses yang relatif sederhana, teman-teman. Karena sebagian besar perusahaan hanya mengandalkan pada iklan yang dijalankan di media massa. Untuk menyampaikan pemasaran, mereka hanya menyampaikan iklan yang telah mereka buat, kemudian di-store ke stasiun TV dan mereka bayar, gitu ya. Itu adalah periklanan pada zaman dulu. Namun sekarang kan tidak seperti itu ya. Tidak cukup seperti menyetorkan iklan yang sudah kita buat, setorkan ke stasiun TV, selesai, gitu ya. Tapi banyak aspek yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, sekarang ini yang namanya konsumen itu lebih apa ya, lebih pintar gitu ya. Mereka memilih saluran-saluran iklan mana yang sesuai dengan mereka. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat TV memang masih ada, iklan di TV masih ada, tapi kan jangkauannya di sana umum. Kalau misalkan kita ingin menyasar segmen-segmen khusus, misalkan segmen remaja, sudah barang tentu TV bukan alternatif utama gitu ya. Alternatif utamanya ada di media sosial ataupun internet gitu ya. Karena sebagian besar anak-anak muda misalkan remaja itu kan aktifnya misalkan di media sosial, aktifnya adalah di internet, di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Contohnya adalah seperti itu ya. Kemudian saat ini jika kita melihat aspek kreativitas dan konsep pengemasan periklanan itu sangat beragam. Kalau dulu ketika saya ditanya iklan yang paling kreatif itu apa, mungkin saya bisa hanya menyebutkan satu atau dua jenis iklan yang kreatif itu A, jenis iklan yang kreatif itu B. Namun ketika saya ditanya lagi, Pak, iklan apa sih yang menurut Bapak kreatif? Jawabannya akan sangat banyak. Karena sekarang industri periklanan itu tidak melihat
aspek kreativitas itu dari sudut pandang tertentu, tapi dari aspek yang multidimensi. Jadi nilai kreativitas yang terkandung dalam periklanan saat ini sangat luas. Menurut saya mungkin tidak kreatif, tapi menurut mayoritas pasar yang dituju itu sangat kreatif. Bisa seperti itu. Kemudian pengemasan periklanannya pun beragam, variatif ya. Kalau dulu, kalau dalam teori hanya ada 3 message appeal gitu ya, ada humor, ada apa ya, ada berupa horor misalkan, ada seperti itu dan ada satu lagi ya. Nah, pada praktiknya dalam industri periklanan, pengemasan periklanan ini juga sangat variatif sekali. Tidak hanya mengacu kepada 3 message appeal yang ada dalam textbook, tapi banyak sekali bagaimana para pelaku industri periklanan mengemas konsep-konsep periklanan mereka supaya lebih menarik dan lebih mudah menjangkau target audiens. Kemudian bisa digambarkan saat ini yang namanya media itu sangat berubah gitu ya, dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya teknologi internet, tentu saja pola media berubah. Ketika pola media berubah, pola konsumsi, pola perilaku dari customer juga akan berubah. Artinya, dengan perubahan media yang terjadi, bagi pemasar itu akan semakin sulit menjangkau target audiens. Contohnya tadi, ketika ada media televisi misalkan, dulu zamannya dari radio ke televisi, dari televisi misalkan ke internet gitu ya. Itu kan platform-platform yang berubah gitu ya. Dari satu perubahan ke perubahan yang lain pasti ada sedikit gangguan, sedikit sedikit apa ya, kekacauan gitu. Nah, ketika sekarang media TV itu sudah terlalu umum, kemudian segmen pasarnya bergerak kepada sesuatu yang spesifik, misalkan internet, itu kita semakin sulit untuk menjangkau target audiens dari sisi pemasar. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan pola-pola periklanan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, dengan adanya perubahan media tadi, membuat pasar itu semakin terfragmentasi. Kita tidak bisa mendeteksi dengan jelas pasar kita itu ada di mana, gitu ya. Pasarnya sudah pasti terkotak-kotak, tapi kita tidak tahu apakah kita bisa masuk ke sana atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya pertumbuhan internet menjadikan seseorang itu lebih apa ya, lebih concern, lebih banyak waktu dengan gadgetnya. Itu artinya media TV tadi itu apa ya, saat ini mungkin bukan media yang cukup tepat untuk melakukan promosi dan iklan. Mungkin hanya sebatas menciptakan awareness saja di media televisi, tapi untuk call to action-nya, untuk purchase decision-nya mungkin tidak di TV gitu ya. Kemudian gaya hidup juga itu sangat mempengaruhi bagaimana industri periklanan dan promosi itu harus berubah gitu ya. Nah, dari berbagai perubahan tersebut, IMC itu harus responsif gitu ya. Gimana caranya tadi dengan semakin sulit menjangkau target audiens, tentu saja ini menjadi sebuah pemicu bagi advertising dan promosi, bagaimana caranya menyusun sebuah program komunikasi yang responsif terhadap perubahan dan bisa menjangkau target audiens. Tuh. Nah, kemudian eh, bicara mengenai perkembangan periklanan media dan promosi, tadi sudah sedikit disinggung gitu ya. Kalau dulu eh, pengeluaran terbesar itu apa ya, ada di media tradisional ya. Media tradisional itu seperti media massa, kemudian televisi gitu ya, media cetak, koran, radio dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu berubah ke format online berupa video di YouTube dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya bahwa dalam setiap anggaran perusahaan yang namanya iklan, yang namanya promosi itu merupakan anggaran terbesar gitu ya. Anggaran untuk iklan pasti sangat besar. Karena kan teorinya berbanding lurus katanya ya. Semakin besar pengeluaran yang dilakukan, semakin besar income yang akan didapatkan gitu ya. Tapi dari teori tersebut juga tidak bisa memastikan jika kita ingin mendapatkan X rupiah keuntungan, pengeluaran promosi harus berapa gitu.
Tidak ada yang bisa sampai menebak ke sana gitu ya. Nah, dari sana, kita ambil kesimpulan gitu ya, bahwa yang namanya, periklanan ini harus dirancang seoptimal mungkin gitu ya, supaya pengeluaran-pengeluaran tersebut semakin efektif, semakin mendatangkan yang namanya, pola pembelian dari, customer kita gitu ya. Kalau dari dulu gitu ya, eee, anggaran periklanannya berubah dari media tradisional gitu ya. Kalau dari dulu semuanya tersedot oleh TV misalkan ya, anggaran-anggaran iklan itu sekarang berubah. Anggaran terbesar itu beralih ke format online, ke video-video yang tampil di YouTube, ke video-video yang tampil di media sosial gitu. Nah, sekarang nih polanya berubah lagi teman-teman. Tidak hanya ke dalam format online gitu ya. Anggaran terbesar untuk promosi itu bukan untuk iklannya, tapi untuk menciptakan sebuah review yang tercipta. Karena sekarang kan eranya marketing 4.0 ya, era konektivitas gitu. Zamannya online shopping, zamannya e-commerce gitu ya, ketika orang tidak mengenal siapa penjualnya, yang namanya rasa trust, kepercayaan itu akan diperoleh dari yang namanya rating, dari yang namanya review. Makanya sekarang anggaran, promosi itu terbesarnya adalah bagaimana menciptakan yang namanya, itu ya, review tadi. Nah, kemudian berdasarkan data, pengeluaran terbesar itu untuk internet itu ada dipegang oleh Google gitu ya, melalui search engine optimization itu perusahaan-perusahaan banyak mengeluarkan uang untuk itu. Kemudian mengenai media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok itu diprediksi akan menjadi saluran digital yang tumbuh paling cepat gitu ya. Kenapa bisa tumbuh paling cepat? Karena mereka customer base-nya terus meningkat grafiknya ya. Pengguna mereka itu semakin lama semakin banyak. Jadi apabila kita manfaatkan media sosial ini sebagai media komunikasi pemasaran, itu menjadi saluran yang sangat potensial bagi perusahaan, gitu ya. Oke, berikutnya bicara mengenai peran dari periklanan, gitu ya. Ini masuk ke dalam ELO pertama teman-teman di buku Bells and Bells. Nah, advertising itu penting karena kita itu menganut sistem ekonomi pasar, gitu ya. Jadi yang namanya advertising itu adalah bagian integral dari sistem ekonomi yang kita lakukan, gitu. Sistem ekonomi pasar meyakini bahwa yang namanya kapital itu ada di pasar dan salah satu cara menjangkau pasar itu adalah dengan cara komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang dipegang perannya oleh advertising. Jadi di sana yang namanya advertising itu adalah sebuah alat yang vital untuk menyampaikan informasi sebagai proses komunikasi dari perusahaan kepada customer, gitu ya. Itu adalah peran penting dari advertising. Nah, kemudian dari makna tersebut muncul yang namanya advertising ability. Jadi yang dimaksud dengan advertising ability itu adalah deliver carefully prepared message to target audience. Jadi yang namanya kemampuan advertising itu adalah kemampuan untuk menyampaikan prepared message, hal-hal yang sudah disiapkan secara seksama kepada target audience, gitu ya. Jadi yang namanya advertising ability itu adalah berkaitan dengan komunikasi, gitu ya. Bagaimana menyampaikan hal-hal yang sudah kita siapkan sebelumnya sebaik mungkin untuk bisa dihantarkan kepada customer-customer kita, gitu ya. Dan dalam market-based economic, consumer have learned to rely on advertising and other form of promotion for information they can use in making purchase decision, gitu ya. Dalam ekonomi berbasis pasar, gitu ya, yang namanya consumers itu sudah meyakini bahwa yang namanya advertising itu adalah salah satu bentuk dari eh, informasi-informasi apa yang mereka cari gitu ya. Mereka pasti sangat mempercayai advertising sebagai alat untuk pencarian informasi mereka dan sebagai salah satu cara bagaimana mereka terekomendasi untuk melakukan pembelian gitu ya. Nah,
peran dari advertising itu menjadi penting karena adanya proses komunikasi tadi yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer gitu ya. Nah, peran utama periklanan ini muncul karena aktivitas komunikasi yang dilakukan. Dalam setiap program pemasaran, sebagian besar organisasi advertising itu memegang peran yang penting gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa peran dari advertising itu adalah mengkomunikasikan hal-hal apa saja yang sudah disiapkan oleh perusahaan untuk disampaikan kepada customer. Itu adalah peran dari advertising. Peran komunikasi sebetulnya ya, peran komunikasi dari perusahaan kepada customer gitu. Kemudian kita bergerak kepada evaluasi konsep dari IMC gitu ya. Nah, kalau dulu di sini kegiatan media advertising itu digambarkan sebagai puzzle yang berserakan seperti ini ya teman-teman. Itu puzzle-nya berserakan, satu sama lain itu tidak sinkron dan tidak nyambung gitu ya. Memang pada saat dulu gitu ya, sudah terjadi yang namanya marketing communication, tapi tidak integrated, tidak terjadi satu visi gitu ya. Karena ketika tahun 80-an, ketika adanya istilah marketing communication, yang menjadi dominan itu adalah sales promotion, direct marketing, dan public relation. Hanya 3 aktivitas itu yang dianggap sebagai marketing communication. Tapi belakangan muncul yang namanya sebuah pandangan bahwa sales promotion, direct marketing, public relation, dan aktivitas-aktivitas pemasaran yang lainnya itu harus satu visi, harus seragam gitu ya, harus terkoordinasi dalam satu aktivitas. Maka muncullah yang namanya integrated marketing communication yang menyarankan bahwa setiap aktivitas pemasaran itu harus one look dan one voice gitu. Jadi muncullah konsep IMC kontemporer atau konsep IMC yang sekarang seperti sekarang gitu ya. Oke, nah dari konsep IMC yang muncul kita bisa mengambil kesimpulan bahwa IMC yang sekarang terjadi itu adalah IMC kontemporer ya, atau IMC yang kontemporer itu kan saat ini ya gitu. IMC yang terjadi saat ini itu satu sama lain itu saling mendukung gitu ya, puzzle-nya sudah rapih, saling mendukung dan menciptakan sebuah persegi yang sempurna. Dari buku Bells bisa kita ambil simpulan bahwa yang namanya IMC itu adalah a strategic business process used to plan, develop, execute, and evaluate coordinated, measurable, persuasive brand communication program over the time with customers, prospect, employee, associate, and other targeted relevant external and internal audiences. Gitu ya. Jadi IMC itu dilakukan gitu ya sebagai sebuah strategic business process untuk merencanakan, mengembangkan, melakukan aktivitas, mengevaluasi, mengukur dari yang namanya persuasive brand communication gitu ya secara kontinu terhadap consumer, customer, prospek, employee, associate, dan pihak-pihak stakeholder yang lain. Kemudian tujuannya ada 2 dari IMC itu teman-teman. Yang pertama adalah short term dan long term. Yang short term itu mengarah kepada financial return dan yang long term itu adalah mengarah kepada brand dan shareholder value. Gitu. Jadi ini adalah perspektif IMC yang sekarang terjadi itu ya, satu sama lain itu saling mendukung. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah membahas mengenai apa sih keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau marketeers ketika melakukan yang namanya IMC gitu ya. Atau dalam buku Belch itu disebutkan sebagai value in IMC perspective. There are a number of reasons why marketers are adopting the IMC approach. Alasan yang pertama itu adalah the marketers is understand the value of strategically integrating the various communication function rather than having them operate autonomously. Nah, oke. Teman-teman kan kemarin sudah mengenal ya jenis-jenis promotional tools. Nah, jenis promotional tools itu kan ada 6 ya. Nah, dari
pelaku advertising yang terintegrasi ini mereka sudah meyakini, mereka yakin gitu ya, ketika aktivitas pemasaran yang 6 ini dilakukan secara terpadu gitu ya, itu akan lebih baik daripada mereka berjalan masing-masing gitu ya. Nah, gambaran lainnya adalah seperti ini. Dengan adanya marketing komunikasi yang terpadu, perusahaan itu dapat menghindari duplikasi program, duplikasi biaya, dan duplikasi-duplikasi yang lain gitu ya. Dengan mengurangi adanya duplikasi seperti ini berarti kan semakin efektif ya, semakin efisien ya. Dan ini adalah value yang sangat diperoleh oleh perusahaan, yakni bisa um, membantu memaksimalkan laba atas investasi dari aktivitas promosi dan pemasaran yang dilakukan secara efektif dan efisien gitu. Kemudian alasan yang kedua adalah also reflect an adaptation by marketer to changing environment, particularly with respect to consumer, technology, and media consumption behavior. Jadi keuntungan yang kedua dengan melakukan IMC itu adalah secara tidak langsung program-program pemasaran yang kita lakukan itu bisa merubah lingkungan menuju arah yang lebih baik lagi, gitu ya. Maksudnya begini, ketika kita melakukan sebuah aktivitas pemasaran yang terpadu dari misalkan tadi ada 6 market promotional tools yang kita gunakan gitu ya. Biasanya kita lebih banyak menghamburkan uang untuk masing-masing aktivitas pemasaran gitu ya, aktivitas promosi pemasaran. Tapi karena terpadu misalkan uang yang dikeluarkan itu jadi tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian mengurangi kualitas iklan yang sifatnya massal. Contohnya tadi misalkan seperti di TV. Oke lah, iklan di TV itu tetap kita gunakan, tapi jangan terlalu banyak uang di sana karena tujuan iklan di TV itu sekarang gitu ya, itu lebih kepada meningkatkan awareness bukan untuk menggiring melakukan pembelian gitu ya. Jadi biasanya kita banyak menghamburkan uang untuk TV, iklan di TV kita kurangin karena di sana kita tahu itu bukan segmen pasar yang spesifik dan kita juga belum tahu hasilnya sampai mana. Jadi kita jangan terlalu banyak mengeluarkan uang di TV. Kita arahkan kepada channel-channel lain yang lebih spesifik misalnya ya. Karena audiensnya di sana lebih responsif. Oke. Nah, berikutnya adalah LO4. LO4 itu tentang promotional mix tool for IMC. Nah, ini yang tadi disebutkan misalkan aktivitas-aktivitas promosi yang dilakukan. Ada 6 ya. Ada advertising, direct selling, digital internet, sales promotion, public relation, dan personal selling. Nanti teman-teman baca lagi definisi dari masing-masing promotional mix itu apa saja, kemudian kegiatannya seperti apa, sudah saya sampaikan dalam PowerPoint yang satunya di e-learning, ataupun kalau kurang jelas bisa baca di textbooks-nya ya, gitu ya. Ini adalah penjabaran dari promotional mix yang dapat dimanfaatkan oleh IMC. Kemudian yang terpenting dari chapter introduction to IMC itu adalah bagaimana dengan IMC itu kita bisa melakukan touch of point gitu ya. Kita bisa melakukan contact point with target audiences. Kontak poinnya yang dilakukan oleh IMC itu berbagai macam ya. Ini misalkan contohnya ini adalah aktivitas yang kita lakukan dalam promotional tools gitu ya. Kontak poinnya adalah dari setiap aktivitas tersebut harus menjadikan sebuah kontak point gitu ya. Each of this tool is multifaceted since there are various types of media advertising, print, broadcast, outdoor, and then sales promotion as well as way of which marketer use the internet. Gitu ya. Jadi secara umum sih ada 3 channel ya untuk menciptakan touch of point. Bisa itu media advertising, bisa melalui sales promotion ataupun internet. Teman-teman tahu kan ya touch of point itu adalah kontak di mana kita sebagai pemasar kontak dengan audiens, kontak dengan target audiens kita. Caranya adalah bisa melalui media printed gitu ya, melalui broadcasting, melalui event outdoor gitu ya, bisa melalui website, sosial media, online dan advertising. Nah,
Penting, menciptakan touch of point ini teman-teman, karena ketika target audiens menganggap touch of point yang kita lakukan itu menarik, mereka akan semakin banyak berdatangan ke kita, gitu ya. Contohnya misalkan, pada saat pandemi seperti sekarang kan itu, apa ya, reservasi di restoran itu menjadi suatu hal yang sangat menakutkan ya, karena adanya pandemi. Tapi ada yang namanya sebuah restoran gitu ya, yang melakukan reservasi via media sosial, reservasi via, website misalkan. Jadi tidak menerima reservasi langsung. Nah, mereka yang sudah melakukan reservasi via media sosial ini, mereka sudah memastikan bahwa mereka aman dan ketika mereka datang pun mereka dilakukan pengecekan, dari kondisi kesehatan mereka. Jadi sangat, aman dan nyaman. Dengan cara touch of point seperti ini justru banyak, customer-customer yang berdatangan untuk mendatangi restoran mereka, gitu ya. Kemudian contoh lain dari contoh lain dari touch of point yang dilakukan itu misalkan dari media sosial ataupun website, gitu ya. Contohnya adalah Zomato dan Yelp sebagai situs pencari restoran. Ini contohnya dari Yelp ya. Kalau di kita mungkin ini bentuknya seperti apa ya, GoFood atau GrabFood mungkin ya. Tapi GoFood dan GrabFood kan untuk mengantarkan, makanan ya. Kalau Yelp dan Zomato ini adalah, website untuk mencari tempat makan gitu ya. Mencari tempat makan, kemudian kita bisa melihat, ratingnya seperti apa, harganya seperti apa gitu. Nah ini kan salah satu, touch of point yang dilakukan melalui website teman-teman. Nah kemudian dalam touch of point tersebut, misalkan kita menggunakan yang namanya internet gitu ya. Nah, dari media internet ini, dari media touch of point itu ada beberapa kategori gitu ya. Ada kategori, paid, itu yang berbayar, kita bayar yang namanya orang lain, kita bayar yang namanya agensi, kita bayar namanya stasiun TV untuk menayangkan iklan kita supaya, sampai kepada customer. Kemudian, media jenis yang kedua itu adalah owned media. Media yang kita punya itu berupa website, kemudian mobil aplikasi, media sosial yang kita punya, brosur, kemudian toko fisik, itu adalah, eee, salah satu media touch of point antara kita dengan, customer. Kemudian ada juga media yang dihasilkan dari yang kita punya. Itu adalah earn media. Earn media itu bentuknya adalah seperti apa ya, review ataupun rekomendasi yang terjadi di media sosial, gitu ya. Contohnya adalah seperti word of mouth, sosial media mention, sosial media comments, kemudian share video, posting atau repost dan lain sebagainya itu adalah earn media. Nah, kesemuanya ini dalam IMC harus kita kelola bagaimana caranya menciptakan touch of point yang sebaik mungkin sehingga terjadi yang namanya, peningkatan penjualan bagi produk yang kita iklankan, gitu ya. Oke, dan yang terakhir teman-teman yang bisa saya sampaikan itu adalah mengenai, integrated marketing communication planning models, gitu ya. Nah, ini adalah LO terakhir di chapter 1 bicara mengenai IMC planning model. Bagaimana sih caranya membuat IMC planning model? Caranya adalah dengan cara melakukan ini dulu, review of marketing plan. Kemudian masuk dalam promotional program situation analysis, kemudian analisis the communication process, kemudian masuk ke dalam proses budget, kemudian developing communication program, nanti terdiri dari aktivitas apa saja yang kita gunakan, bisa bisa apa ya, bisa tidak selengkap ini misalkan hanya menggunakan 3, 4, 2 gitu ya. Yang penting punya, program yang berkesinambungan dan bisa sama-sama saling dievaluasi nantinya. Nah, proses perencanaan ini tentu saja diawali dengan, analisis situasi ya. Teman-teman sebagai, anak marketing pasti sudah tahu yang namanya analisis internal dan analisis eksternal dan itu dilakukan dalam, tahapan ini, IMC planning model, gitu ya. Nah,
Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di textbook-nya, bisa baca dari PowerPoint yang sudah saya sediakan atau bisa cari referensi-referensi lain dari, YouTube, dari internet gitu ya untuk menambah, insight-insight baru tentang IMC. Dari saya mungkin untuk sesi ini cukup sekian, silahkan kalian, pelajari lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan dengan membaca buku teks dan juga, melakukan aktivitas e-learning gitu ya. Jadi tidak hanya mengakses video, tapi juga mengerjakan aktivitas seperti diskusi, ataupun kuis, ataupun tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.